Ya, selamat siang sahabat Super Bowl, sahabat Warta Kota, dan sahabat Tribun Network. Kali ini kita akan membahas sebuah tim yang penampilannya cukup menyita perhatian. Siapa itu? Yaitu adalah Persita Tangerang. Di mana di dua seri yang telah dilakoni, Persita Tangerang berhasil masuk di 10 besar dan saat ini menduduki peringkat 8 klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Tentunya hal ini mengejutkan karena posisi Persita di atas dari beberapa tim-tim yang dijagokan sebelumnya. Dan ini juga tentunya ada peran kerjasama tim, kemudian strategi dari pelatih, dan juga dukungan dari para manajemen. Dan sejauh apa langkah Persita dan apa resepnya, kita telah tersambung dengan pelatih Persita, Widodo Cahyono Putro. Selamat siang, Coach. Selamat siang juga, Bung Rap. Apa kabar? Siap, kabar baik, Coach. Coach sendiri apa kabar nih, Coach? Ya, baik selalu. Oke, Coach, ini penampilan Persita cukup luar biasa di mata penggemar sepak bola Indonesia. Selamat sebelumnya telah masuk ke 10 besar di dua seri awal ini. Dan tentunya Coach, kita punya beberapa pertanyaan nih Coach. Yang pertama, bagaimana sih Coach melihat kondisi sepak bola tahun ini? Mengingat tahun lalu kan sempat terhenti Coach, bahkan dihentikan dan baru di musim ini baru bisa bergulir kembali. Ya, baik Bung Rap ya. Dengan adanya kompetisi jalan ini, ya kami bersyukur. Ya, kami juga dari tim pelatih, pemain, ya kami ada kegiatan lagi tentunya, dan juga secara garis besarnya penggemar bola dan yang terlibat di sepak bola kita bisa hidup kembali. Ya, meskipun ya kompetisi ini belum sempurna seperti sebelum-sebelumnya. Ya, tanpa adanya penonton, terus bermain hanya di beberapa tempat gitu. Tapi ini patut kita syukuri, kita jalanin dulu sembari kita berbenah ya. Baik di dalam Persita sendiri, ya mudah-mudahan ke tim lain juga, dan secara garis besarnya tentu di manajerial di PSSI-nya. Bagaimana kompetisi ini tahun depan bisa lebih sempurna lagi. Gitu Bung Ram. Oke. Coach, di awal musim lalu, Persita langsung tancap gas khususnya di bursa transfer. Namun, hal yang mengejutkan adalah Persita justru mendatangkan pemain-pemain yang tidak memiliki nama besar, tapi akhirnya bisa bermain totalitas untuk Persita Tangerang. Dan sebelumnya itu, saat memilih mendatangkan pemain-pemain yang tidak punya nama besar, apa keyakinan Coach mendatangkan mereka? Ya, sebetulnya bukan hal yang mengejutkan ya, tapi memang inilah kapasitas kami Persita di awal musim ini. Manajemen juga sudah memberikan bahwa musim ini kami tidak jor-joran, dan itu saya pahami ya, karena Persita juga lagi berbenah ya untuk membangun infrastruktur ya, nanti terus berkembang. Mungkin untuk hal pemain mungkin tidak di kompetisi sekarang gitu loh ya. Mungkin di kompetisi tahun berikutnya atau tahun berikutnya. Jadi kami mencoba bagaimana supaya Persita ini tetap eksis di Liga 1 dengan materi-materi pemain yang memang saya kira semua sudah tahu ya, tidak ada nama besar ya, kecuali mungkin hanya satu Irsat ya yang orang pernah dengar, dia main di Arema, di Makassar, di Semen Padang. Jadi tapi bagaimana tim ini bisa eksis? Karena satu, saling sinergi ya, antar pemain saling respect ya kan, saling bekerja keras menutupi kekurangan pemain satu dengan pemain lain. Kedua, support dari manajemen sendiri, dan tentunya kita juga koordinasi ya dengan tim pelatih, bagaimana tim ini bisa bermain. Bukan hanya bisa bermain, tapi bagaimana tim ini setiap individu merasa memiliki. Jadi dari itu kita bangun, apa sih masalah skill individu. Saya kira pemain ini memang bukan yang high class ya, tetapi dengan jiwa, hati yang besar dan kemauan, apapun akan tertutup dengan itu. Tapi kan tidak mudah menyatukan karakter pemain yang berbeda-beda, Coach ya. Apalagi Una memasuki 11 pertandingan yang sudah dilakoni, namun pemain dari Persita yang berbeda karakter ini bisa bermain layaknya sebuah tim.
Itu ada rahasia atau resep khusus di situ, Coach? Ya, inilah mungkin satu keuntungan buat saya. Saya pernah bermain ya hampir 10 tahun dan hampir 10 tahun juga di dunia kepelatihan. Jadi itulah pengalaman yang sangat berharga buat saya. Jadi saya pernah merasakan bagaimana mood-nya pemain waktu saat mungkin kita bermain di tingkat titik terjenuh, apa yang mesti harus kita lakukan, dan overconfident apa yang harus dilakukan, ya kan? Jadi inilah suatu keuntungan buat saya bahwa saya pernah bermain dan pernah merasakan itu. Jadi itu, Mas Bung Raf. Coach, sejauh ini Persita menempati posisi 8 klasemen. Bagi Coach sendiri, cukup puaskah melihat penampilan dari Persita di 2 seri ini dan berada di posisi 8 besar? Ya, namanya juga manusia ya, pasti pengen yang tertinggi ya. Tetapi ini saya katakan dari awal, kita ini tim mediocre ya, tim yang tidak dihitungkan sama sekali. Tapi kita akan step by step ya untuk menjadi yang terbaik. Jadi 2 seri ini saya kira udah pantas lah untuk Persita bertengger di papan tengah. Namun ada evaluasi khusus, Coach, dari 2 seri yang udah dilakoni ini? Ya tentunya kita jumlah kemasukan dan memasukkan kita -1 kalau nggak salah ya. Jadi evaluasi tentu terus ya. Meskipun saya tiap hari ya di dalam latihan ada perbenahan di pertahanan, tetapi tetap saja di waktu pertandingan bisa kemasukan. Bahkan kemarin yang terakhir di menit ke-5 ya kurang koordinasi lagi. Tapi itulah sepak bola. Ya kan kita tidak bisa menduga. Kadang-kadang kita kebobolan di menit awal atau di menit akhir. Jadi terus berbenah kita. Ya, kadang-kadang banyak orang ya evaluasi apa yang dievaluasi begitu gitu. Ya itulah sepak bola gitu loh ya. Mereka tidak tahu hal-hal yang mendasar. Jadi bagi kami terus evaluasi, terus berbenah ya hal-hal kesalahan karena sepak bola ini kan terus bergulir ya. Pasti ada kesalahan, pasti juga ada kebaikan. Yang kebaikan itu kita pertahankan, kita tingkatkan, yang kesalahan kita terus perbaiki. Jadi itu, Mas. Coach, menariknya di 2 seri yang udah dilakoni ini, Persita mendapatkan pujian dari pecinta sepak bola Indonesia, yaitu sebagai tim pencetak gol indah, kemudian tim spesialis pencetak gol di menit-menit akhir. Karena beberapa catatan Persita justru berhasil membobol gawang lawan di 10 menit akhir, di mana di saat itulah kondisi pemain seharusnya sudah kecapean. Nah, itu ada tanggapan khusus di situ, Coach. Apa memang skema khusus di latihan seperti itu? Kami memang di dalam latihan sering di menit-menit terakhir saya membebaskan pemainnya untuk melakukan apa yang dia mau ya. Jadi 10 menit, kadang-kadang mereka ada yang syuting sendiri, ada yang mau passing, ada yang crossing. Saya kasih itu dan itu saya tegaskan, kamu kalau mau lakukan syuting ya kan, kalau mau crossing laksanakan itu. Dan tapi yang terpenting kami juga beruntung ya ada pergantian 5 pemain. Jadi saya sering memaksimalkan itu dan terakhir kami bisa memaksimalkan itu di babak kedua dengan Madura ya, masuknya Nur, Andre dan Erwin ya, mereka bisa menjawab ya kepercayaan dari tim pelatih. Tapi saya sih berharap ke semua pemain siapapun yang dimainkan mereka harus siap untuk bisa memainkan bahkan mengangkat tim ini. Jadi tidak ketergantungan dari satu pemain. Bahkan tidak ada pemain asing pun kita masih jalan karena yang dibangun bukan siapa yang mencetak gol, tetapi bagaimana tim ini bisa memenangkan pertandingan. Jadi saya kira itu, Bung. Ya. Namun yang menariknya juga di sini dan mungkin menjadi pertanyaan pecinta sepak bola adalah meski performa Persita terbilang cukup bagus ataupun mendapat pujian, namun ada 2 yang kritikan yang sering dilontarkan oleh pecinta sepak bola, yaitu rotasi pemain yang kerap kurang ideal dan juga ujung tombak Persita yang terbilang mandul di musim ini. Nah, ini bagaimana Coach menjawab ini? Ya, karena kurang ideal memang itulah skuad tim Persita yang dimiliki. Ya,
apalagi kemarin 2 pemain kami ikut tes TNI dan dia dipanggil, ya, Rifki sama Adit. Ini juga menjadi kendala buat kami, tetapi kami tetap jalan terus, ya, apapun dan siapapun yang ada harus siap, ya. Meskipun memang dibilang tidak ideal, silakan, tetapi inilah sifat kami yang ada dan kami tidak mengeluh dan kami harus tetap memaksimalkan pemain yang ada. Jadi siapapun itu, ya, meskipun pemain mungkin apa sih pemain yang harus ditingkatkan? Yang tadi saya katakan, sentuh hatinya supaya dia rasa memiliki Persita ini. Ya. Terus mengenai tadi satu lagi apa ya? Ujung tombak yang disebut tombak, memang ada beberapa hal kendala, ya, mengenai Alex juga yang jarang main, ya bukan karena jarang main, karena dia masih ada problem. Saya kira ujung tombak seperti Nur udah cetak 3 gol, ya mereka saya kira bukan mandul, ya, karena tim ini kan saya yang katakan tadi, tim ini siapapun, ya, yang mencetak gol, tapi bagaimana tim ini bisa memenangkan pertandingan. Jadi tidak hanya striker tidak mencetak gol. Contohnya Prancis, ya, selama Piala Eropa, ya, dia tidak cetak gol tapi dia juara, ya. Nah sekarang tinggal memilih mau mencetak gol dulu tapi tim kalah atau tidak mencetak gol tim menang. Tetapi seyogianya alangkah baiknya mencetak gol dan bisa memenangkan pertandingan. Tapi inilah yang ada sementara ini, kita jalanin aja dulu. Coach yang ada sementara ini lalu dijalanin. Tapi sebelum bursa transfer nanti dibuka, nah tentu tanggal 18 ini kan sudah mulai lagi nih Coach, bertarung lagi. Dan beberapa tim di posisi papan bawah tentunya mati-matian untuk merebut poin, termasuk saat melawan Persita. Kesiapan apa yang untuk laga selanjutnya nih Coach? Tentu kalau konsolidasi, ya, konsolidasi ke dalam tim sendiri, ya. Jadi saya tetap akan memaksimalkan, ya, dengan pemain ini sebelum ada bursa, ya. Mudah-mudahan nanti bursa transfer kita ada beberapa tambahan pemain, ya. Tapi yang jelas saya akan mengkonsolidasi dulu, ya, dengan pemain yang ada sekarang, bagaimana dia tetap konsisten. Pujian, cacian itu menjadikan motivasi, ya. Jadi jangan saat dipuji kita jangan lupa menginjak bumi, saat dicaci tetap kita rendah hati, ya, tidak boleh emosi. Biar mereka tidak tahu apa yang kita lakukan, ya, mereka hanya tahu kesalahan. Mereka tidak tahu kesulitan yang dialami tim ini, ya. Jadi tetap itu saya berpesan pada pemain, kita jalan terus, ya, karena mereka tidak tahu apa yang kita kerjakan. Termasuk bagaimana nantinya rotasi pemain, karena selama ini kan yang disebut antara, ya, Irsat Maulana, Harrison Cardozo, dan ketika keduanya pemain ini tidak bermain, Persita akan kehilangan rohnya gitu Coach. Itu bagaimana untuk pernah saat Cardozo tidak main, Irsat pun tidak main, kita pernah memenangkan pertandingan. Ya, karena yang itu saya katakan tadi, ya kan, bukan siapa yang main, bukan siapa yang cetak gol, tapi bagaimana tim ini bisa memenangkan pertandingan. Jadi tim ini dibangun dengan sistem, ya. Jadi bukan ketergantungan ke salah satu pemain, tetapi ke sistem ini yang saya bangun. Coach, hal yang cukup membanggakan juga bagi Persita dan juga fans Persita adalah ketika ada 2 pemain Persita yang sudah pernah membela timnas, yaitu Alta sebelumnya dan yang ikut TC, dan kali ini ada nama Edo Febriansyah. Bagaimana Coach melihat, cukup puaskah dengan dipanggilnya pemain-pemain Persita untuk timnas, dan apa kans mereka di timnas? Itulah memang cita-cita tujuan dari seorang pelatih, ya, dari klub, bagaimana tim ini bisa menyumbangkan untuk timnas, ya. Dan kita sudah ada 2 pemain yang pernah, ya, 1 pemain Alta yang pernah kita seleksi, dan juga ini Edo juga, ya, saya bangga, ya, dan terus saya berharap Edo terus
semangat ya untuk tetap di timnas, manfaatkan dengan betul, cepat beradaptasi dengan karakter yang dibangun oleh Sintayong, Coach Sintayong, dan saya berharap ini menjadikan motivasi untuk pemain-pemain yang lain tentunya. Ya. Jadi itu. Tapi cukup puas Kak Coach? Maksud saya apa mungkin saran yang diberikan kepada Edo dan seberapa yakin Coach melihat Edo bisa bersaing di posisi kiri timnas di era anak asuh dari Sintayong ini? Ya itulah yang saya katakan tadi ya, karena mungkin karakter saya dengan karakter Sintayong berbeda. Saya berharap Edo bisa cepat adaptasi dengan pelatih Sintayong ya, karena memang Edo ini juga punya motivasi, punya kualitas ya, punya skill yang bagus. Tapi saya harapkan tetap yang bagus di Persita bisa dibawa ya. Terus apa yang diinstruksikan sama Coach Sintayong itu yang harus menjadi tolak ukur buat Edo sendiri. Coach, sejauh ini posisi kiper itu juga menjadi pertanyaan ataupun menjadi catatan tersendiri bagi Persita fans, di mana Dika yang kerap bermain di posisi Mister Gawang agak kesulitan di bola-bola atas, dan ada evaluasi khusus untuk benteng pertahanan terakhir Persita ini. Ya yang saya katakan tadi ya, terus kita selalu berbenah dengan pertahanan ya. Tapi memang di satu sisi kejadiannya ada diperbaiki, di satu posisi yang lain kejadian di posisi yang lain. Nah itulah sepak bola, terus kita harus terus memberikan perbaikan-perbaikan kepada pemain ya, terus koordinasi pemain belakang dan goalkeeper ya, karena pemain terakhir itu ya setelah back itu ya goalkeeper, jadi komunikasi harus terjalin dengan baik. Saya kira itu, Bang. Coach, dari 11 ataupun dari 2 seri yang sudah berlalu, perangkat pertandingan, wasit, dan juga hakim garis menjadi sorotan juga, kadang dengan kesalahan-kesalahannya. Dan kita tidak tahu apakah ini karena vakumnya 1 tahun, atau bagaimana. Dari sudut pandang Coach, bagaimana Coach? Apalagi Persita juga pernah terkena beberapa kali keputusan yang mungkin kurang menguntungkan bagi Persita. Ya, kami melihat, kami pernah juga tidak diuntungkan, kami pernah juga diuntungkan ya sama pengadil, tapi itu mungkin di luar kemampuan mereka. Tapi sih saya berharap ini terus menjadikan evaluasi ya, kan wasit juga punya federasinya sendiri ya, komite wasitnya ya, paling nanti setelah seri pertama selesai refresh, seri kedua refresh ya, saya berharap begitu. Dan kerjasama tetap ya, karena kita juga butuh referee, butuh wasit ya untuk seorang pengadil. Saya berharap ke depannya mari sama-sama membangun sepak bola Indonesia, karena ini kita sudah 1 tahun vakum. Bagaimana ya sepak bola kita ini sudah terpuruk, sudah tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Jadi saya harapkan saling bersinergi ya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Makasih. Bagi Coach sendiri, cukup urgenkah penerapan ataupun penggunaan VAR di Liga 1 Indonesia? Ya, saya sebelum mengatakan harus pakai VAR, VAR ini kan biayanya mahal sekali, ya kan. Sedangkan kita terdiri dari beberapa venue, ya kan. Itu yang akan menjadikan nanti kendala. Terus ini sebetulnya kalau untuk sementara ini kita taruh dulu 4 wasit ya. Jadi ada wasit di gawang 5 wasit ya. Ada yang wasit yang di dekat gawang, ya kan, kanan kiri, terus ada hakim garis. Jadi untuk sementara mungkin itu. Tetapi kalau memang itu diperlukan dan biayanya udah siap, so far kok ya kita siap ya kan, itu akan lebih melihat lagi ya, lebih netral lagi, dan lebih mungkin seorang referee akan melihat, oh iya ternyata ini tidak gol, ternyata ini offset, ternyata handball, akan lebih jeli lagi, akan lebih jelas lagi ya. Ini yang kita harapkan sebetulnya.
Tapi kita ini harus terus digodok ya agar bisa lah menyesuaikan dengan kompetisi kita. Memang kalau itu dananya atau biayanya sudah ada. Coach, saya juga hal yang menarik yang lainnya juga yang ada di Persita di 2 seri ini adalah pemilihan kapten, di mana Muhammad Toha pernah menjadi kapten. Dan sebenarnya Coach sendiri melihat sosok leader ini di Persita bagaimana, Coach? Kalau menurut saya memang kapten ini kan bagi kami ada beberapa yang bisa dijadikan kapten. Dengan adanya sosok beberapa kapten ini, mereka akan terjadi sinergi, ya kan? Jadi tidak merasa saya yang paling tua, yang saya yang paling jago, jadi yang sama. Yaitu yang saya katakan, selain respect, tim ini dibangun dengan kebersamaan, ya kan? Kebersamaan. Jadi sama-sama siapapun kaptennya kita harus support, kita harus hormat, ya kan? Kita harus terus menjalin hubungan, terus kerja keras tentunya, kerja keras dibarengi kerja cerdas juga. Terus yang tak luputnya itu tim ini dibangun dengan doa, ya kan? Harus itu, karena bagaimanapun kita orang beriman tentu kita harus, karena dengan kita mendekatkan dengan Sang Pencipta, ya kita di situ akan timbul kepercayaan diri untuk mengarungi liga ini. Jadi saya harap siapapun yang menjadi kapten nanti kita tidak melihat bahwa itu yang dituakan, itu yang disegani, tidak. Kita sama-sama lah. Kapten hanya sebagai simbol, ya menurut kami, tapi itu yang menjadikan kita beberapa pemain yang bisa menjadikan kapten. Ya, pernah Saipul, pernah Erwin juga waktu Piala Menpora, ya Agung, Toha. Gitu. Jadi itu, Bung Raf. Coach, sebelum Coach berangkat berlatih, satu pertanyaan terakhir saya. Kemarin yang lagi sangat-sangat ramai adalah bagaimana ya sosok yang tadi sempat Coach sebutkan juga, ada yang pernah menjadi kapten, namun kemarin ya cukup ramai dibahas karena dengan golnya satu posisi pelatih di lawan akhirnya terhenti, di mana Erwin dengan golnya membuat pelatih Madura United dipecat. Dan bagaimana Coach melihat dari sisi kepelatihan seperti ini, Coach? Turut prihatin atau memang bagaimana hal biasa di sepak bola? Secara pribadi saya memang prihatin ya, di mana pelatih ya kan belum kompetisi selesai, klub sudah memutus ya. Dan lebih ironisnya lagi, bukan klubnya memutus, tapi pihak lain, supporter gitu, ya kan. Nah itu yang saya secara pribadi prihatin sekali. Ya. Jadi selesaikanlah kompetisi ini, gimana kan? Kontrak pelatih kan 1 musim kompetisi ya, dan itu di sisi kami. Ya. Tapi kalau di sisi profesionalisme kemarin ya, Erwin juga sudah bicara. Ya saya paham, tetapi secara profesionalisme yang dilakukan Erwin itu sah-sah aja kalau menurut saya. Tapi itulah dunia sepak bola, ya kan. Pekerjaan pelatih itu yaitu kalau tim menang bukan siapa pelatihnya, bukan siapa yang cetak gol, ya kan. Tapi kalau kalah siapa sih pelatihnya? Nah, pasti itu. Itulah udah resiko kami, ya. Jadi siapapun yang akan mungkin supporter atau pihak lain ya kan menjustis atau ini, kalau bagi kami, bagi saya udah biasa, saya udah kebal tuh ya kan. Bahkan mungkin silakan ya kalau mau mengkritik mengini kan di IG saya juga kan nggak pernah dipuji gitu loh Mas, karena udah biasa sama itu. Saya juga pernah mengalami itu gitu. Jadi itu profesional kita yang terbaik, yang terpenting saya sudah memberikan yang terbaik. Kalau itu di luar ekspektasi, ya kita punya manajemen, ya silakan. Manajemen mengakhiri, silakan. Itu tidak masalah. Oke, Coach, terima kasih untuk bincang-bincangnya, diskusinya di siang hari ini. Dan saya tahu Coach juga punya kesibukan karena lawan selanjutnya adalah Bayangkara FC dan tentunya lawan berat juga.
dan semoga berhasil di laga nanti karena selanjutnya ada Persebaya yang telah menanti dan harapannya yang terbaik untuk Persita. Coach, sekali lagi selamat berjuang dan semoga selalu sehat dan diberikan kekuatan dan juga kerjasama tim yang baik ke depannya. Salam Super Bowl, Coach. Ya, terima kasih.